Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sudah sarapan apa belum? Belum. Sama bapak juga belum. Bahkan belum sarapan hingga 2 minggu dari kemarin. Karena bapak sudah makan siang, makan sore sama makan sore, jadi nggak perlu sarapan lagi. Baik, jadi sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah indahnya kita bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu saya tolong kepada ketua kelas untuk memimpin kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu ini kelas 8 apa ya? 8C. Apa ya? Saya perhatikan dari 8B, 8C, 8D, dan 8F dan sebagainya. Itu di kelas itu saya lihat full kayak semua penuh gitu, hingga 50-an ada. Tapi kok di kelas ini setengahnya aja nggak ada. Ya sudah, saya cek dulu di daftar presentasi dulu. Alika Nur, Ali Yuning Tias, Hadir, Pak. Bayu Budi, Hadir, Pak. Brian Tahta. Hadir, Pak. Waduh, dari mana? Sakit. Ada suratnya tadi. Ini Septrian Tias. Kalau saya anggap kelas ini kurang disiplin, oleh sebab itu kayaknya jadi bahan evaluasi. Saya beritahu kepada wali kelas kalian, kalau nanti semisal wali kelas kalian marah-marah, ya orang sama. Bukannya wali kelasnya Bapak. Bukan, saya wali kelas 7C. Hari ini kan hari pertama kita masuk sekolah. Oleh sebab itu mungkin pertama itu perkenalan. Tapi yang perkenalan cukup saya saja, untuk kalian perkenalan masing-masing di rumah. Menanggapi Mbak Rila tadi, ada pepatah dari Jawa. Orang kenal maka orang itu pentok. Oke, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai lahirnya organisasi pergerakan nasional. Menanggapi perkenalan tadi, maka insya Allah akan saya lanjut pada slide berikutnya. Kita lihat nama beliau Profesor. Terus alamatnya di Pakis RT 227 Desa Rorogo, Kecamatan Kota Batu. Dari salah satu dari antara kalian ada yang rumahnya dari Kota Batu? Saya suka. Kalau boleh tahu batunya yang mana? Batu kan banyak, ada batu pempung, batu akik. Betul. Batunya tengahnya alun-alun, Pak. Pada pagi hari ini kita akan membuat tentang tujuan pembelajaran sendiri bisa dibaca. Iya, bisa. Beberapa persepsi pada pagi hari ini kita tidak untuk masing-masing dari kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang organisasi? Saya. Mungkin dari bagian sini dulu. Sekumpulan orang. Sekumpulan orang banyak. Bisa. Memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Untuk yang deretan sini, seterusnya.
Saya Kak. Sekumpulan manusia-manusia yang punya tujuan yang sama. Orang manusia ya. Sinonim. Coba dari teman-teman ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu di 40 menit ke depan ini insya Allah saya akan membantu teman-teman untuk menjadi kader-kader bangsa. Amin. Kok politis gini? Kok politis? Kira-kira Pak. Bisa insya Allah. Kalau melihat materi nanti sampai akhir pasti akhirnya menjadi presiden. Lanjut. Selain menjadi kader-kader bangsa, saya harap teman-teman atau anak-anak ini memiliki betul apa yang dikatakan teman-teman tadi, manusia sekumpulan yang memiliki tujuan atau memiliki cita. Sekumpulan manusia, Pak. Sehingga saya harap teman-teman nantinya ini, saya ramal ini bakal masuk di universitas gimana? Amin. Mungkin 5 sampai 10 tahun yang ke depan ini ada yang ikut organisasi himpunan, ikut badan eksekutif, ada yang jalan Jadi mahasiswa. presiden. Bahkan saya bangga kalau direktur Pak. teman-teman ini nantinya menjadi ketua. Itu tidak pernah atau bukan begini bisa menonton video berikut. Motivasi berorganisasi. Jika kamu berada dalam satu Jika kalian menjadi pohon, jika kalian akan menjadi kokoh. Jika kalian menjadi cabang yang mampu mengalir siap nanti. posisi sebagai bunga, maka jadilah bunga yang walau ini tak terlihat, tertimbun di tanah, sampai puncak nanti akan berakhir. Untuk Jangan rohani, silakan rohani. jangan itu sebagai cabang daun dan akar. Karena itu akan menjadikanmu sebagai makhluk suci. Bersyukurilah apa adanya kita dan ambil syukur. Amin ya Rabbal Alamin. Saya harap teman-teman setelah melihat video motivasi ini kalian menjadi semangat lagi, Ikut berorganisasi. ikut berorganisasi, menjadi kader-kader bangsa tadi ya. Nah, materi pada kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua faktor internal, yang ketiga faktor eksternal, yang keempat tujuan, dan yang terakhir yaitu daftar organisasi. Subhanallah yang terakhir ini Pak. Untuk latar belakangnya sendiri, lahirnya organisasi pergerakan nasional itu karena adanya kesadaran penderitaan dan kesengsaraan bersama yang selama ini menimpa banyak masyarakat Indonesia selama masa penjajahan. Setelah memasuki latar belakang, kita akan membahas mengenai faktor internalnya. Faktor internalnya yaitu selama ini perjuangan rakyat Indonesia hanya bersifat kedaerahan atau kesukuan atau tidak bersatu dalam kekuatan yang lebih besar sehingga mudah dibungkam oleh dipatahkan oleh penjajah. Kalau setelah berbicara faktor internal maka tak enak lah kalau berbicara mengenai faktor eksternal. Itu faktor eksternalnya sendiri atau faktor luar yaitu yang pertama mulai masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme, demokrasi, sosialisme, marxisme dan lain sebagainya dari luar negara Indonesia. Lalu untuk faktor eksternal yang kedua, adanya kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India, Cina, Filipina, dan Turki atas penjajahan mereka. Untuk tujuannya sendiri yaitu sederhana sih, mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan dan pihak kolonial asing yang sangat merugikan bangsa. Pada saat memasuki daftar organisasi, saya harap anak-anak ini menyiapkan selembar kertas dan pulpen Dari kami sendiri. dari kami sendiri. Karena saya tidak menyediakan. Ayo. Selembar kertas, pulpen,
Oke, sudah siap anak-anak? Siap, Pak. Siap nih ujiannya, Pak. Dicatat ya tapi ya. Iya, Pak. Organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional yang muncul akibat kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan. Bagaimana soal prihatinkannya? Memprihatinkannya yaitu pada saat diberlakukannya politik etis, karena penduduk pribumi itu sudah bisa mengenyam pendidikan, namun masih terhalang oleh dana atau uang. Itulah yang membuat Dr. Wahidin Sudirohusodo berusaha mengumpulkan uang atau dana tersebut dengan cara propaganda keliling Pulau Jawa. Nah, ide tersebut diterima oleh Dr. Sutomo atau bisa dikenal sebagai Budi Utomo yang saat itu sedang belajar di Sofia, dan akhirnya pada tanggal 20 Mei tahun 1908 ia dan teman-temannya itu mendirikan sebuah organisasi di Jakarta yang bernama Budi Utomo. Tepat di tanggal 20 Mei itulah kita peringati sekarang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sampai sini ada yang masih belum dipahami? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Untuk organisasi yang terakhir atau yang ke-8 yaitu PKI atau bisa disebut Partai Komunis Indonesia. Nah, ini merupakan organisasi yang muncul akibat pecahnya organisasi syarikat Islam tadi. Hadirnya golongan revolusioner itu membentuk SI atau Syarikat Islam Iran menjadi berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran sosialis di Indonesia. Pemikiran sosialis ini cenderung untuk menjadikan kaum bawah atau kaum buruh untuk melawan kaum borjuis atau kaum tinggi agar menjadi setara mereka. Nah, organisasi ini diketahui oleh Semaun pada Desember 1920 hingga kemudian pada tanggal 13 November tahun 2026 partai ini melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera. Namun alhamdulillah tetap bisa dikalahkan oleh kolonial Belanda. Dari 10 menit pemaparan materi yang mungkin Bapak sudah saya sampaikan tadi, dari anak-anak ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami? Saya, Pak. Bisa ditanyakan. Monggo, Mbak. Siapa tadi? Lupa. Kenalan siapa saya? Perkenalkan, nama saya Wirul Aziza. Saya izin ditanyakan dari materi Bapak tadi membahas tentang organisasi terus. Nah, apakah organisasi ini penting bagi kehidupan kita, Pak? Apabila jika kita tidak mengambil organisasi ini dalam kehidupan kita itu apakah akan sia-sia atau bagaimana? Makasih. Baik. Pak, kita atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita beri aplaus sebentar sih. Baik. Baik, Bapak izin menjawab ya. Jikalau kita dari sudut pandang siswa, semestinya kita masih beranjak di usia remaja. Pada saat kita masih bangku sekolah dasar dan sekolah menengah, otomatis kita itu harus memiliki pengalaman untuk lebih kedepannya nanti pada saat kita menjadi mahasiswa. Nah, itu kalian akan ditempa atau dibentuk lah, terbentur. Nah, dengan itulah kita sebagai siswa itu sedikit mencari pengalaman lah, mencari tahu apa sih organisasi itu, apa sih organisasi yang cocok dengan bakat minat kita. Di sekolah kita di SMP Negeri 2 kelas 3 itu disediakan organisasi intra sekolah dan ekstra sekolah. Untuk yang intra sekolah kan ada OSIS, pramuka atau dewan galang, atau ada kerja bakti. Untuk ekstra sendiri kan ada ekstrakurikuler basket, tari, musik, voli, renang, dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan melihat kemampuan diri kita sendiri, kita sebenarnya cocok di organisasi mana sih? Kalau nggak ada yang cocok gimana, Pak? Kalau tidak ada yang cocok ya tidak ikut, nggak apa-apa. Ya, selanjutnya saya hanya menganjurkan
Soalnya jika kita sudah menjadi mahasiswa, apalagi menjadi mahasiswa IPS di UM, Iya gimana tuh Pak? itu nantinya kita diwajibkan agar bisa berorganisasi, diwajibkan menaati apa yang diperintahkan oleh atasan, mulai dari penasehat, serta teman-teman yang berorganisasi. Oleh sebab itulah kita harus memiliki kemampuan atau memiliki daya pola pikir agar nantinya semua kemampuan kita dapat kita wadahi di dalam organisasi sehingga kita menjadi orang yang sukses. Nah, saya tadi kan sudah mendapat nilai nomor ketua kelas. Nah, tadi sudah saya kirimkan kepada ketua kelas. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk mengirim ke grupnya masing-masing. Sudah dikirimkan. Mungkin saya beri waktu 10 menit, apakah cukup? Cukup. Kita ini kan katanya tadi pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Cukup Pak. Cukup ya? 10 menit dari sekarang. Siap. Baik, waktu habis. Saya minta tolong kepada anak-anak lembar jawabannya. Enggak, langsung saya ambil, terus nanti saya edarkan sendiri. Baik, setelah ada beberapa organisasi yang sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak jelaskan tadi, ibarat kita pada kesimpulan. Ini maksudnya kesimpulan dari PPT tadi. Untuk kesimpulannya yaitu latar belakang terbentuknya organisasi pergerakan nasional. Ini adalah karena kesadaran penderitaan dan kesejahteraan bersama tadi yang menimpa banyak masyarakat Indonesia selama masa penjajahan. Nah, itulah sebabnya organisasi pergerakan ini diharapkan dapat mengakhiri atau memutuskan penderitaan masyarakat Indonesia dan mendapat keadaan yang lebih baik dan membuat perubahan atau revolusioner yang lebih baik lagi. Organisasi pergerakan nasional ini berisi sekelompok orang dengan struktur keanggotaan resmi yang memiliki satu tujuan untuk bersama-sama berjuang demi kepentingan bersama atas nama bangsa Indonesia. Baik, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Saya lihat anak-anak ini sudah lelah dan capek. Ini selanjutnya bisa pulang dan tidur di rumah. Mungkin apabila ada perkataan Bapak yang mengenai hati Anda, Kita semua Pak. mohon maaf, saya sebesar-besarnya minta maaf kepada teman-teman yang tersinggung atas pernyataan saya. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat memperoleh manfaat yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Siap. Mohon izin untuk pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.